Kami bersyukur Tuhan, kami merasakan Tuhan selalu menolong kami. Dari awal Tuhan gereja ini berdiri Tuhan, kami bersama dengan jemaat Tuhan bergandengan tangan untuk merebut jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan, untuk setiap pelayan Tuhan, untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang selalu setia mengikut Engkau ya Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau menaikkan ucapan syukur kami, pujian kami, penyembahan kami yang terbaik hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yesus, hanya Kau saja yang layak kami puji dan kami sembah. Kami menserahkan ibadah, ucapan syukur, perayaan anniversary yang kelima gereja kami Tuhan di dalam tangan Tuhan. Biarlah hanya nama Tuhan saja ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih, terima kasih. Kami siap memuji Tuhan dengan sukacita dan bersorak-sorai hanya bagi nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita bertepuk tangan memuji nama Tuhan. Janganlah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan.
bersyukur buat Tuhan peliharakan kami sepanjang minggu ini. Kami bersyukur Tuhan menolong gereja ini boleh berjalan tahun yang kelima. Kami mau bersyukur Tuhan Yesus buat kesehatan dan kekuatan dan pemeliharaan Tuhan bagi semua kami yang ada di sini. Kami mengucap syukur Engkau tetap mengasihi kami walaupun kadang kami tidak setia. Tetapi Engkau mengampuni, memulihkan dan membaharui kami. Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Hati kami mau bersyukur untuk kasih-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Kami mohon Roh Kudus akan menjamah setiap kami pada pagi hari ini. Engkau sampaikan firman-Mu, maka Engkau menyembuhkan yang sakit ya Tuhan. Engkau melepaskan segala ikatan-ikatan di dalam nama Yesus. Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi, pertobatan terjadi. Jamah setiap orang ya Tuhan dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau menjamah dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, dengan anugerah-Mu ya Tuhan. Kami sambut firman Allah. Tutup bungkus kami semua dengan kebenaran firman-Mu. Tutup bungkus kami lebih dalam lagi semakin mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin saudara. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kita akan baca firman Tuhan pada hari ini dalam 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 18. Ya, kita baca mulai dari ayat 10 sampai dengan ayat 18, kita bergantian baca ya. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jangan ada seorang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Puji Tuhan, saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Tema kita pada hari ini adalah dasar dan bangunan, ya, yaitu meletakkan dan membangun di atas dasar yang benar dan kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kalau kita pergi keluar rumah, ya, dan ketika kita melihat bangunan-bangunan yang indah, yang megah, yang besar atau yang kecil, ya, dibangun dengan apapun, maka kita akan melihat, wah, itu bangunan itu sungguh besar, sungguh hebat. Tetapi apapun yang kita lihat, bangunan apapun yang kita lihat, saudara, rumah apapun yang kita lihat, selalu di situ akan diperhadapkan dengan dua hal. Yang pertama adalah dasarnya, pondasinya, sehingga rumah itu bisa didirikan berapa lantai, saudara, ya. Kalau sekarang banyak bangunan bertingkat, tingkat 20, 30, saudara, ya. Medan sudah mulai, ya, Jakarta dan di mananya. Itu adalah karena diawali dengan ada dasar, pondasi, baru akan kelihatan di atas. Kemudian yang kedua adalah kita akan melihat bagaimana bangunan itu setelah ada pondasi dibangun setiap hari. Dan jadilah, amin saudara. Dan kalau kita baca dalam kitab 1 Korintus pasal 3 tadi, saudara ngertikah bahwa hidupmu, hidupku, ketika kita ada di dunia ini, itu adalah dikatakan firman Tuhan seperti bangunan. Dan kita dipersiapkan sebagai bangunan apa? Baitnya Allah, saudara. Dan kehidupan kita, saudara, akan kelihatan tahan uji, ya,
atau tidak, bangunan itu akan tahan uji atau tidak, ketika apa? Dasarnya itu benar apa enggak. Ya. Nah, makanya ketika ada orang, walaupun dia sudah melayani saudara, sudah apapun yang bisa dikerjakannya, misalnya sepertinya sudah beraktivitas, tetapi saudara, karena dasar dia membangun satu hubungan dengan Tuhan, kerohaniannya tiap hari tidak benar, maka saudara satu waktu juga kehidupannya juga akan apa saudara? Terbakar atau runtuh atau tidak tahan uji. Nah, ada 3 hal yang kita pelajari pada pagi hari ini saudaraku. Yaitu yang pertama saudara, bangunan yang kokoh dan tahan uji itu harus dibangun oleh siapa? Ahli bangunan yang cakap. Untuk apa? Meletakkan dasarnya. Jadi saudara, untuk membangun satu rumah jangan panggil tukang masak. Nggak nyambung. Nanti dikasihnya pula dasarnya itu bumbu-bumbu. Ya kan saudara? Membangun bangunan yang kokoh jangan pakai orang kesehatan. Jadi suami saya itu bagian bangunan saudara. Jadi nggak bisa saudara, saya walaupun begitu tinggi ilmu misalnya kesehatan, nggak bisa saya yang membangun. Walaupun kita baca di dalam kan sekarang Om Google banyak menyampaikan kan. Nggak bisa saudara, harus dibangun oleh ahli bangunan yang cakap saudara. Ya, yang cakap, yang ahli. Nah, makanya saudaraku yang terkasih, di dalam 1 Korintus 3 ayat 11 dikatakan, kerohanian kita, hidup saudara dan saya, termasuk kehidupan gereja saudara, ahli bangunan yang benar, yang meletakkan dasar yang benar dan kuat, itu hanya dapat diletakkan oleh siapa? Yesus Kristus. Semua orang di muka bumi ini akan tahan uji menghadapi tantangan hidup, akan berkemenangan, akan sampai finishing well ketika saudara dasar kehidupannya, kerohaniannya itu dibangun oleh ahli bangunan yang cakap, yaitu Yesus. Itu saudara, ya. Artinya apa saudara? Artinya begini saudara. Setiap orang di muka bumi ini itu satu yang menciptakan, betul nggak saudara? Satunya nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Walaupun ada berbagai suku, bangsa dan agama yang sudah terpencar sejak masa Babel, ya kan? Pecah, kan gitu ya. Nah, ini berbicara bahwa setiap orang yang di bumi ini tahu ada tangan yang maha kuasa yang mendasari semua hal di bumi ini terjadi. Kalau saudara akan tanya kepada teman-teman yang non-Kristen, pasti dia sudah tahu juga, walaupun dia menyembah Baal-Baal yang benar, yang lain, saudara, pasti kalau ditanya, di dalam hatinya mengakui ada sesuatu Allah, ada sesuatu zat, mereka menyebut zat ya, atau sesuatu hal yang mendasari semuanya itu bisa berjalan dengan benar. Walaupun dia percaya atau tidak percaya Yesus. Dia tahu kenapa matahari bisa terbit dengan tepat waktunya, tenggelam dengan tepat, nggak bisa satu hari terbitnya jam 10, besok jam 12. Enggak. Semua orang di muka bumi tahu karena ada tangan Tuhan yang berkuasa. Pawang boleh menghentikan hujan, tapi sumber hujan nggak ada seorang pun yang tahu dari mana, kecuali dari Tuhan yang membuat. Benar nggak saudara? Ya. Orang bisa membuat efek rumah kaca, tetapi mereka tidak bisa meniadakan yang namanya matahari. Artinya setiap orang di muka bumi ini saudara, dia percaya Yesus atau tidak percaya, mereka tahu ada tangan yang maha kuasa yang mendasari semua alam semesta ini tercipta. Dari tumbuh-tumbuhan, dari hewan, ya, manusia dasarnya mereka tahu saudara. Dokter hanya bisa mengetahui bahwa di dalam janin seorang ibu itu laki apa perempuan, tapi kadang meleset juga, kembar atau enggak, ya. Atau misalnya saudara, taruhlah dibuat bayi tabung, tetapi yang memberikan kehidupan siapa? Hanya Yesus saudara. Nah, mari kita akan lihat begini saudara, ya.
segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Kita akan baca dalam Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Ya. Nah, bumi dan segala isinya, segala sesuatu dijadikan oleh Allah yang sama, Allah yang satu. Hanya masalahnya orang-orang di luar Tuhan belum connect kepada Allah yang Maha Kuasa, yaitu Yesus Kristus. Itu makanya ada saudara dan saya. Amin. Yes. Supaya menuntun orang-orang ini mengenal siapa Allah yang menciptakan semuanya itu, yang meletakkan dasar itu. Gereja Tuhan dipanggil untuk keluar menjadi saksi Kristus. Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 2 juga di situ. Setiap orang di muka bumi ini pasti tahu sistem tata surya, ya. Kenapa ada terciptakan, kalau kita baca dulu ya, Merkurius, Venus, kita hafal itu ya. Bumi di urutan ketiga tata surya. Sepandai-pandainya orang gak bisa dia ciptakan bumi itu di nomor setelah Jupiter. Bisa? Gak ada, saudara. Sepandai-pandainya ilmu bintang, dia hanya tahu, oh ini bintang Antartika, ini hanya tahu namanya. Tapi namanya itu pun saudara tahu nggak? Misalnya bintang Antartika itu sudah ditulis di Alkitab. Ya. Kejadian 1 sampai dengan 2 juga Tuhan, asal mula manusia dan ciptaan lain, saudara. Siapapun tahu bahwa yang memberikan nafas hidup hanya Tuhan yang menciptakan. Kejadian 3 ayat 19b dan juga Mazmur 104 ayat 29 juga. Mazmur 90 ayat 3, ayat 34, ayat 15. Mari kita baca satu aja. Mazmur 104 ayat 29. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali. Ya, saudara sadar nggak saudara, kita juga ada sampai hari ini. Itu karena ada roh Allah di dalammu. Makanya disebut kita bangunan bait Allah. Amin. Kalau Tuhan menyembunyikan diri dan Tuhan bilang, wah ini orang ini tidak bisa berdampak ini, sudah kucabut saja rohnya. Ayat ini berkata, mati binasa. Amin, saudara. Ya. Nah, artinya semua orang juga tahu akan berakhir hidup ini. Siapapun kita akan berakhir hidup ini ketika yang Maha Kuasa mengambil kembali nafas hidupnya yang dia hembuskan kepada Adam dan Hawa. Nah, nafas kehidupan itu adalah dasar kehidupan setiap orang, yaitu dari Allah. Ayub 7 ayat 7 dikatakan begini. Ayub berkata begini, hidupku ini hanya hembusan nafas. Ya saudara, betul nggak? Hidup kita ini hanya hembusan nafas. Makanya di dalam kitab Yakobus disebutkan apa? Hidup kita ini bagaikan uap. Atau disebutkan juga kita ini seperti rumput. Kita ini gak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudara, di dalam Ayub 12 ayat 10, Ayub berkata, dikatakan gini, di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup. Itu disebutkan Ayub 12 ayat 10. Semua nyawa yang hidup itu ada di dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Ayat kita sudah bilang, Ayub 12 ayat 10. Di dalam tangan Tuhan terletak nyawa segala yang hidup. Satu kali waktu saya masih kecil, saya ingat ada anjing peliharaan kami namanya si Blacky. Jadi oma sama opa sayang benar. Sampai diinfus, saudara. Ya, mati juga, saudara. Ya, saudaranya. Ayub 34 ayat 14 apa dikatakan Ayub? Roh di dalam manusia, nafas yang Maha Kuasa yang membuat aku hidup. Apa maksudnya ini, saudaraku? Bahwa dasar yang benar dalam kehidupan kita, sadarilah bahwa kalau kita masih hidup sampai dengan pada hari ini, dedikasikan hidup kita untuk kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Makanya kalau saudara lihat nanti selesai ini, kita ada layanan pemeriksaan kesehatan yang gratis, saudara. Saya mau kasih tahu, itu adalah orang-orang yang memberikan dirinya dengan
dengan sepenuh hati tanpa dibayar karena ngerti nafas hidup itu, talenta itu untuk Tuhan. Amin, saudara. Terima kasih buat ibu-ibu juga yang memasak. Saudara tahu, saudara kerjakan buat Tuhan. Ya, bapak-bapak yang mengatur parkir dan sebagainya, itu semua karena anugerah Tuhan. Ya. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, makanya hal yang pertama di sini kita lihat, sudahkah engkau membangun kehidupanmu, kehidupan anak-anakmu, kehidupanmu selama di dunia ini, punyakah dasar yang kuat, atau engkau sedang dibangun di dalam fondasi yang salah, yang rapuh, saudara? Karena itu akan kelihatan, dikatakan nanti ketika ada masa ujian terjadi, disitulah baru kelihatan orang itu langsung tinggalkan Tuhan atau enggak. Itu kelihatan dari dasar dia dibangun dalam Tuhan. Nah, saudara, ada fondasi yang rapuh dan goyah. Contoh, saudara ya. Jadi ketika kita lihat yang pertama harus meletakkan dasar yang kuat dan benar, maka kita akan mengerti berarti ada dasar bangunan yang rapuh dan goyah, yang tidak akan tahan uji. Apa itu? Yang pertama, ketika hidup seseorang itu dibangun dengan hanya fondasinya harta kekayaan. Wah, bangun tidur apa saja dibuat, pokoknya cari duit segenggam berlian, selalu dibilang, ya kan? Mencari segenggam berlian. Saudara sadarlah, sehingga tidak ada waktu untuk beribadah, nggak ada waktu melayani. Saudara sadar, harta dan kekayaan itu dalam sedetik bisa lenyap, bisa dicuri orang, bisa dirampok. Betul nggak, saudara? Dan tidak ada seorang pun, sekaya apapun, bisa dia bawa ke petinya. Kalau dia bawa, malamnya akan dibongkar itu petinya. Ya kan? Ya, saudara. Bahkan kalau kita lihat yang ada di Sumatera Utara ini, kita tahu kan, mama papanya sudah pergi, tapi nggak bertahan harta kekayaannya, tutup semua bisnisnya. Nggak bisa diwarisinya kepada anak cucunya. Kenapa? Karena ternyata waktu dia membangun itu dengan dasar harta dan kekayaan, anak-anaknya lupa diajarin untuk melekat sama Tuhan. Sehingga keluarga-keluarganya banyak yang kawin cerai, yang mati muda, yang waduh hancur belau. Sehingga tidak ada seorang pun yang bisa meneruskan harta kekayaan yang diwariskan ayahnya. Berantam terus. Saudara pasti ngerti apa yang saya bilang. Ya. Nah, ketika kita mendasarkan hidup kita kepada harta misalnya, yaitu, kalau orang nggak melihat aku punya mobil 2, punya rumah besar, aku tidak disebut sukses. Apakah betul, saudara? Kalau kita menganggap masih punya kondisi seperti itu, kita sedang membangun hidup kita dengan fondasi yang rapuh, yang goyah. Atau mungkin kita membangunnya dengan jabatan. Wah, kalau nggak punya jabatan, atau misalnya ada pikiran kita, ada pekerjaan basah, ada pekerjaan kering. Di mana ditempatkan? Di sana. Wah, basah itu, Bu, basah, banjir. Seperti teman-teman di early morning saya bilang, kalau nggak ada tukang becak, saudara nggak bisa diantar ke pajak. Nggak ada tukang angkot, ibu-ibu dari Langkat nggak bisa sampai sini. Bukan harus semua ada di kantor langsung dikatakan, wah hebat dia. Apa jabatannya? Kepala divisi. Weh. Mungkin kita bangun like dan dislike, uang setoran, supaya tetap ada di jabatan. Saudara, ketika kita dalam posisi itu, kita sedang membangun hidup kita dalam posisi yang rapuh. Ya, rapuh dan dapat goyah, saudara. Ketika kita membangun hidup ini hanya dengan mengandalkan relasi, saudara, banyak dikatakan orang yang paling dekat juga mengkhianati. Ya kan, saudara? Sakit hati, saudara. Jangan bangun, saudara, dengan hanya mengandalkan relasi. Firman Tuhan bilang apa? Jangan andalkan manusia, kereta-keretanya. Kalau kita hanya membangun hidup ini pendidikan, ya, pendidikan saja, tapi kita nggak berarti, saudara. Jadi di dalam zaman sekarang, saudara,
Kalaupun dia sudah profesor, sudah dokter, tapi dia tidak berdampak dalam pekerjaannya, itu tidak berpengaruh kepada gajinya. Yang namanya jabatan fungsional, saudara, ya. Atau kecantikan, saudara. Kecantikan, kegagahan, ketampanan, ya, saudara akan pudar bertambah usia. Amin, saudara. Ya. Tetapi ketika kita bangun di dalam Tuhan, saudara, kemuliaan Tuhan, wah, itu yang kita akan buat tahan uji. Amin, saudara. Makanya saya sebutkan yang di dalam 1 Korintus 3 ayat 11 ini, tidak ada seorang pun yang bisa membangun kehidupannya tanpa Yesus. Saudara, selagi kita masih hidup, sadarlah saudara, apa yang kita kerja, apa yang sedang mendasari hidup kita ini. Jabatankah? Kecantikankah? Ya, apa saudara? Di dalam Alkitab terjemahan ini disebutkan gini, 1 Korintus 3 ayat 11. Sebab Allah sendiri telah menempatkan Yesus Kristus sebagai satu-satunya pondasi untuk gedung itu. Tidak ada pondasi yang lain. Saudara, ini masa kita hidup di akhir zaman, di mana semua tantangan akan bertambah berat. Semua akan naik, saudara, kecuali kelapa turun dari pohonnya. Semua akan naik. Tetapi ketika engkau dan saya, gereja Tuhan itu, memiliki pondasi yang kuat, seperti ayat itu berkata, hanya ada pondasinya satu saja, yaitu Yesus Kristus. Percayalah, kita akan bisa melaluinya. Percayalah, pembelaan Tuhan pasti akan terjadi. Percayalah, di tengah kemulut pasti engkau akan berkemenangan. Amin. Walaupun menghadapi tantangan. Nah, saya mau kasih kesaksian di sini karena hadir orang-orang yang disaksikan itu. Ibu Mastiur, saudara, beberapa tahun yang lalu ketika dia bergabung dengan kita di early morning prayer melalui Ibu Wiwi, saudara, itu dalam keadaan sakit berat, saudara. Ada batulah, ada semua, saudara. Sakit mahlah, ya, banyak hal, saudara. Sehingga saya bilang, kok wajahnya beda sama Ibu Wiwi. Saya bilang, kok beda wajahnya dengan yang ada fotonya, ya kan? Kusut, apa segala macam. Tetapi saudara, ketika dia mulai dibangun pondasi hidupnya dalam Tuhan. Kemarin Oma tanya waktu kami pergi ke pelayanan di Mandala. Jadi kan ada foto. Ditanya Oma, kamu ikutnya Bu Mastiur? Ikut. Yang mana kau, katanya. Ini loh ibu yang mana. Wah, gak kenal, udah tambah cantik dia. Lihat dulu Pak, istrinya Pak. Tambah muda dia. Kenapa saudara? Fondasinya itu dibereskan. Amin. Akar kepahitan itu dibereskan. Ya saudara. Ya, sumur-sumur itu dibereskan. Banyak sekali pikirannya dibereskan. Makanya dikatakan gak boleh punya fondasi yang lain. Di dalam ayat itu hanya satu fondasi yang Tuhan sudah kasih. Allah itu, yaitu hanya melalui Yesus, saudara. Nah, fondasi bangunan yang benar dan kuat, kapan itu akan terjadi? Pada saat kita, engkau dan saya, gereja Tuhan, senantiasa mendengar perkataannya dan melakukannya. Ingat kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3, ada 7 jemaat disebutkan di sana. Selalu diakhiri dikatakan begini, siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar dan melakukannya. Dan itu judulnya adalah kepada jemaat-jemaat. Kepada jemaat di Laodikia, di Philadelphia, di Pergamus, Smyrna, ada 7. Selalu dikatakan, dengarlah suaranya dan dilakukan. Nah, Lukas 6 ayat 47 sampai 49 dikatakan, orang yang selalu mendengarkan suara Tuhan dan menghidupi firman Tuhan dan melakukannya. Dalam Lukas 6 ayat 47 sampai 49 dikatakan apa? Dialah orang yang bijaksana. Jadi kalau saudara ingin bijaksana sebagai kepala keluarga, bijaksana di tempat kerja, engkau bijaksana di dalam masa sekolahmu, masa kuliahmu, dalam memilih judul skripsi, dalam mengerjakan, mengumpul bahan-bahan apa saja. Saudara, ayat itu berkata, adalah ketika engkau hidup takut akan Tuhan, selalu suka dengar firman Tuhan, bukan dengar apa kata orang, dan melakukannya. Itu saudara, ya.
Jadi bijaksana bukan masalah IQ berapa, no saudara. Ya. Tetapi bagaimana kita suka dengar firman Tuhan setiap pagi, setiap hari, dan melakukannya. Saya sering melihat saudara orang-orang yang tidak dimuridkan, yang tidak selalu mendengarkan suara Tuhan. Sekali-sekali datang ibadah, sekali-sekali, kalau itu pun kalau sempat. Padahal selalu saya bilang, 1 tahun itu ada 365 hari. Hari Minggu hanya 52 kali. Itu pun tak datang. Setahun kadang mungkin 2-3 kali. Saya melihat, atau saudara sendiri bisa menyaksikan, kehidupan orang itu selalu tidak kuat menghadapi ujian. Bahkan bisa kembali orang itu jatuh dalam dosa. Ya. Nah, kemudian saudara disebutkan juga bahwa rumahnya tidak akan rubuh. Jadi saudara, kalau engkau ingin mempunyai kehidupan nikah rumah tangga yang kuat, akan tahan uji, tidak yang lain, firman Tuhan saudara. Adakah mesbah doa di keluargamu? Adakah anak-anakmu suka doa? Suka melakukan firman? Itu saudara. Ada anak kecil yang bisa dia bunuh diri. Ada anak muda yang ketika dilepaskan pacarnya dia bunuh diri. Kenapa? Nggak kuat. Dia membangun hidupnya dengan apa? Relasinya, pacarnya. Tapi kalau di dalam Tuhan mau diputuskan, dia bilang, emangnya elu aja. Gitu ya kan. Karena dia tahu pasti akan diberikan jodoh yang terbaik. Nah, Matius 16 ayat 18 dikatakan, ketika kita mempunyai dasar bangunan yang benar dan kuat di dalam Tuhan, dengan selalu mendengar firman Tuhan dan melakukannya, disebutkan di sini saudara, alam maut, iblis pun tidak akan menguasainya. Amin. Saudara, saat ini umat Tuhan jangan lagi katakan, iyalah bu, bagaimanalah besar kali setannya. Loh, saya mau bilang, lebih besar engkau apa setan? Kita lebih besar, karena ada ayat firman Tuhan dikatakan iblis itu segera ditaklukkan di bawah telapak kaki orang percaya. Jadi kalau iblisnya setinggi ini, engkau ada di mana? Di atasnya. Mau sebesar gunung ini, engkau lebih di atasnya. Di dalam Kejadian dikatakan engkau akan menginjak kepala ular itu. Amin. Hanya masalahnya engkau tidak akan bisa usir setan kalau di dalammu juga setan. Kawan, masa kawan usir kawan? Wah, digorok lah, ya kan, saudara. Nggak bisa. Jadi ketika kau sudah terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, jangan ada yang lain, itu disebutkan tadi. Jangan ada pondasi yang lain. Itu yang disebut mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pikiran, jiwa, dan kekuatan. Gak boleh yang lain. Ada di sini ibu-ibu pengen dimadu, angkat tangan. Bapak-bapak ada yang pengen dimadu? Maka nyanyi, madu di tangan kananmu, kan gitu ya. Ada? Kita aja nggak mau. Kenapa? Itu karakter Tuhan kan? Kan Tuhan bilang jangan ada yang lain. Nah, jadi kalau engkau masih membangun hidupmu ada pondasi yang lain, masih juga melayani tapi tetap juga hidup dalam dosa, masih juga pergi perdukunan, masih juga cari yang lain, itu membangun dalam pondasi yang lain. Ketika ada ujian, percayalah engkau akan gimana? Tidak tahan uji. Ya. Nah, saudara yang terkasih, yang kedua kita lihat di sini. Jadi yang pertama adalah saudara, mari letakkan dan bangun hidupmu di dalam dasar yang benar dan kuat, dan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Ya, hanya di dalam Tuhan Yesus. Yang kedua adalah saudara perhatikan ketika bangunan itu akan dibangun, yang paling lama menyita waktu, energi adalah ketika membangun pondasi. Pondasi itu biasanya lama banget saudara. Kenapa? Karena memang disiapkan sedemikian strukturnya supaya bisa menampung misalnya puluhan lantai di atasnya. Ya, itu seharusnya Bapak Firdawan yang akan cerita. Dia itu udah pakarnya situ. Semua ada dibangunnya. Ya, mau jalan, mau rumah, mau gedung, apa saja sudah. Ya. Nah, makanya yang kedua saya sebutkan di sini, sama-sama yuk, 1, 2 ya. Membangun pondasi yang kuat dan benar perlu waktu yang cukup lama.
Jadi bagaimana engkau akan menjadi kuat di dalam Tuhan itu, it takes time. Perlu waktu dengan sengaja. Baca firman, renungkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Perlu kita menanamkan benih-benih kepada anak-anak kita mulai dari kecil sampai besar. Perlu waktu sehingga nanti ketika dia di dunia kerja, dia tidak akan melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Dia pasti akan memilih yang takut akan Tuhan jodohnya, karena sudah pondasinya itu hari demi hari. Anak tidak akan bisa kuat menghadapi tantangan kalau dari dasar itu enggak, saudara. Kenalkan kepada Tuhan, ya. Makanya di sini juga ada pelayanan anak, saudara. Sangat besar pelayanan anak di sini dan remaja, ya. Nah, mari kita akan baca Yesaya 40 ayat 3 sampai dengan 5. Apa maksudnya membangun pondasi yang benar dan kuat itu perlu waktu yang cukup lama. Itu adalah persiapan kita untuk membangun selanjutnya. Mari kita akan baca ini dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 3 sampai 5. 1, 2 ya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan di padang belantara, jalan raya bagi Allah kita. 4. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berleku-leku menjadi dataran. Ayat 5. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Jadi saudara, kalau engkau ingin menjadi bangunan baik Allah yang kuat, yang berhasil, yang tahan uji, dimanapun engkau berada, di sekolah, di dunia kerja, di rumah tangga, tidak ada yang lain. Itu perlu waktu di hadapan Tuhan. Apa? Pada waktu kita dengar firman Tuhan, maka satu demi satu hal-hal yang menghalangi pondasi itu tertanam dengan baik, itu akan dibuang. Saya pikir bangun rumah, tahu-tahu waktu dia gali di situ, misalnya ada hewan-hewan, misalnya ya, ada hewan tertanam di situ, atau kerangka-kerangka atau apa, itu pasti dibuang. Ya kan? Betul nggak, saudara? Kalau saudara bangun rumah, ada sesuatu di situ, entah apa-apa, saudara, itu pasti akan dibuang. Demikian juga kita, saudara, dalam membangun kehidupan rohani kita, harus dibuang karakter-karakter kedagingan kita. Dan itu perlu waktu sepanjang hidup kita. Itulah yang disebutkan ada masa persiapan lahan, ya kan? Dirapikan dulu, diratakan dulu, kemudian ditimbun. Lalu setelah ditimbun diratakan lagi supaya padat. Yang berleku-leku dipangkas jadi dataran. Nah, di dalam Yesaya 40 itu berbicara, saudara, hati kita yang berlobang-lobang juga harus ditimbun. Kalau enggak, itulah yang kita gampang marah, gampang tersinggung, gampang sakit hati. Ya, ketinggian hati kita harus dibuang. Melalui kapan? Dengan selalu dengar firman Tuhan dan melakukannya. Maka itulah yang akhirnya fondasi saudara akan semakin hari, dan baru kemuliaan Allah akan dinyatakan. Tetapi kalau kita hanya terima Yesus, setelah itu kita tidak mau dibangun oleh firman Tuhan, tidak mau dimuridkan, tidak mau digembalakan, tidak ada firman Tuhan, saudara, itulah seperti mayat berjalan, saya sebutkan. Ketika terjadi sesuatu maka akan lenyap, ya. Nah, hidup baru itu berbicara membangun kehidupan, saudara. Yang namanya yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu berbicara hidup kita sampai mati kita adalah proses apa, saudara? Proses untuk membangun di dalam Tuhan, membangun firman Tuhan. 2 Timotius 3:16, mari kita akan baca, yuk. 2 Timotius 3:16. Segala tulisan yang direkam oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi untuk membangun kerohanian saudara yang kuat dan tahan uji di tengah pergumulan, di tengah persoalan, walaupun lingkungan menjadi kacau balau, tetapi ketika fondasi yang benar,
maka kita tidak akan goyah. Dengan apa? Dengan dengar firman Tuhan dan melakukan. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan itu akan mengajari engkau dan saya, akan menyatakan kesalahan-kesalahan kita, sehingga yang salah itu dibuang saudara. Kemudian akan memperbaiki kelakuan kita dan mendidik kita dalam kebenaran. Makanya kalau engkau ingin melihat perubahan bagi anakmu, suamimu, siapapun, hanya lain, tidak ada yang lain. Suruh dengar firman Tuhan. Ya. Nah, yang ketiga adalah saudara. Jadi kita lihat di sini, setiap firman-Nya itu bermanfaat bagi kita untuk mengenal dan membuang bahan-bahan berbahaya dan beracun dalam hidup kita. Amin, saudara. Tanpa kita buang bahan-bahan beracun itu, tidak mungkin punya pondasi yang kuat dalam Tuhan. Yang ketiga, ya, disebutkan di situ, setiap orang harus berhati-hati di dalam membangun terus di atasnya. Jadi Tuhan sudah memberikan dasar-dasar yang benar dan kuat, tetapi rumah itu akan bisa roboh kalau kita tidak memperhatikan bahan apa yang kita bangun untuk di atasnya. Bagaimana kita membangunnya di atasnya, ya? Ketika segala dasar bangunan selesai, maka orang akan membangun sesuai dengan kehendaknya sendiri, sehingga melupakan Tuhan. Nah, saudara, ketika orang pertama-tama dibangun dalam Tuhan, tetapi ketika dia tidak memperhatikan bagaimana dia membangun setiap hari, cara-cara kehidupannya, itu juga akan bisa berantakan hidupnya. Ya, ada disebutkan dalam kitab Daniel, dalam kitab Tawari, ayat itu dikatakan ketika dia sudah mulai berhasil, maka dia tinggi hati, keras kepala, dan menjadi angkuh. Akhirnya apa saudara? Hancur, binasa, ya. Nah, oleh sebab itu dikatakan, ayat firman itu dikatakan, setiap orang harus memperhatikan, harus hati-hati bagaimana ia membangun, saudara, ya. Bagaimana membangun? Maksudnya apa, saudara? Disebutkan di situ pilihan bahan bangunan yang engkau pilih. Apakah itu emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, jerami, itu akan kelihatan pada waktu ujian. Nah, apa maksudnya? Apa bahan bangunan yang dimaksud? Filipi 4 ayat 8. Setiap hal yang mengisi hatimu, setiap hal yang mengisi pikiranmu dan jiwamu, itulah bahan bangunan, saudara. Tuhan sudah meletakkan dasarnya, engkau sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi setiap hari engkau mengisi bahan bangunanmu dengan pikiran yang salah, maka tidak baik juga kehidupanmu. Dengan apa yang kau pikirkan, yang kau perkatakan. Dan yang satu juga disebutkan gitu, setiap hal yang masuk ke mulutmu. Daniel pasal 1, ya, itu juga menentukan kesehatanmu, kekuatan dan kekudusanmu. Jadi kalau ada anak Tuhan sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi juga nggak memperhatikan apa yang dia makan, juga nggak bagus hidupnya. Ya kan? Makan sembarangan, masuk rokok, masuk narkoba, masuk semuanya, minuman keras. Daniel, kenapa dia bisa membangun kehidupannya sampai 6 masa pemerintahan raja, puluhan tahun, sampai tuanya, sampai matinya? Karena dia, kita baca dalam kitab Daniel 1, dia memperhatikan bahan-bahan bangunan apa yang masuk ke mulutnya, nggak sembarangan. Kenapa ada orang akhirnya di tengah masa kehidupannya langsung mati muda? Ya kan, saudara? Itu nggak diperhatikan makanan yang masuk ke mulut. Ya. Yang kedua adalah dalam membangun, perhatikan ada harga yang harus dibayar untuk membangun, yaitu hikmat, saudara. Artinya, saudara, setiap detil dalam hidup kita harus engkau perhatikan, jangan hidup sembarangan. Jadi setiap hari bangun tidur sampai dengan mau tutup mata, mau tidur, seharusnya hidup kita berdampak. Seolah-olah kita akan tidak bertemu kembali dengan orang-orang sekitar kita. Sebab itu mari berdamai dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan mertua, dengan menantu. Siapa tahu besok tidak lagi saudara bangun. Ya, itu artinya kita harus ada harga yang dibayar untuk membangun kehidupan. Jangan beri kesempatan kepada iblis, berjaga-jaga di dalam doamu. Hikmat menggunakan waktu dengan seksama. Nah, mari kita akan renungkan, saudara. Umur yang bertambah kepada engkau dan saya dan gereja ini bukan hanya ucapan syukur akan kasih setia Tuhan, tapi bagaimana menjadikan momen itu mengingatkan kita untuk mengevaluasi apakah hidupmu, apakah gereja ini
sudah dibangun dalam kondisi yang benar dan sudah berdampak. Sejauh ini Tuhan memberikan umur sekian tahun bagimu dan saya. Sudahkah dibangun dengan dasar yang benar dan kuat? Sudahkah engkau membangun setiap hari keseharianmu itu di dalam Tuhan? Mari renungkan, itulah makna kita ketika kita ditambahkan usia setiap hari. Amin, saudara? Amin. Kita akan tutup, mari tim akan maju ke depan. Datanglah kembali kepada Tuhan. Belum terlambat, saudara. Jangan sia-siakan hidupmu. Kembali kepada Tuhan. Isi waktumu dengan benar. Menginjillah, saudara. Ya. Kuatlah dalam Tuhan. Pergunakan talentamu. Jangan berdiam diri, saudara. Jangan renungi masalahmu. Kalau direnungi gak akan selesai. Tapi harus keluar dari sana. Karena ada Yesus. Amin, saudara. Mari kita nyanyikan pujian ini. Cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus.
berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur buat kesempatan kami bisa beribadah. Kami mau bersyukur buat kasih-Mu bagi kami Tuhan. Tidak ada satu masalah yang terlalu berat bagi kami ketika kami melaluinya bersama dengan Tuhan. Tidak akan ada jalan yang buntu karena Tuhan yang akan membukakan pintu-pintu bagi kami. Tidak ada satu penyakit yang tidak dapat Tuhan sanggup jamah dan sembuhkan. Tidak ada satu hal kehidupan yang kami doakan tidak akan bisa dijamah oleh Tuhan. Oh Tuhan Yesus, berkatilah firman-Mu, kuatkanlah dan teguhkanlah setiap anak-anak-Mu, setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Supaya kami setiap hari membangun hari-hari kami tidak dengan sembarangan Tuhan. Kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat membuat kami lebih seksama dalam menyikapi setiap hari dalam hidup kami. Pakai dan berkatilah setiap umat-Mu di sini dengan talenta dan karunia. Untuk kehidupan kami boleh membawa orang datang kepada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, berkati bapak-bapak untuk menjadi kepala keluarga yang takut akan Allah dan diurapi oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan kepala-kepala keluarga menjadi kepala-kepala keluarga yang takut akan Allah. Berkati ibu-ibu dan istri-istri juga sebagai penopang di dalam keluarga, membawa kehidupan dalam nikah rumah tangga. Pulihkan anak-anak juga Tuhan Yesus, supaya kehidupan mereka juga ditanam dalam pengenalan akan Allah. Berkati setiap keluarga dengan kasih karunia-Mu. Kami percaya walaupun terjadi inflasi, walaupun terjadi segala sesuatu seperti Tuhan firmankan, tetapi ketika kami ada di dalam Tuhan, membangun kehidupan kami di dalam Tuhan, kami akan melihat pembelaan Tuhan, penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan. Sebab firman-Mu berkata, Engkau akan melihat sendiri orang yang beribadah dengan yang tidak beribadah, orang yang menyembah Yesus dengan yang tidak. Jadilah bagi umat-Mu Tuhan. Haleluya. Tolong kami punya komitmen di dalam Tuhan, membangun dasar yang benar dan kuat di dalam Tuhan, dan memperhatikan setiap waktu dalam hidup kami tidak menjadi sia-sia. Karena kami tidak tahu kapan Tuhan mengambil nafas yang Tuhan sudah titip dalam hidup kami. Tetapi ketika nafas itu kembali kepada Tuhan, kami berdoa, keluarga kami telah diberkati oleh kehidupan kami, pasangan kami telah diberkati oleh karena kami, anak-anak kami, cucu menantu kami diberkati oleh kami, orang tua kami diberkati oleh kami. Karena kami menyadari setiap nafas itu berarti kesempatan untuk kami menginjil, kesempatan untuk mempermuliakan Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara.